Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, karena kemarin kan di videonya banyak yang tanya, Bang gimana cara buat rangkaian pancing sendal jepitnya ya. Oke, ini tak buatin video khusus untuk teknik merangkai atau merakit rangkaian sendal jepit teman-teman. Yang pertama kita membutuhkan senar teman-teman. Ini saya menggunakan senar Relix Jawara ukuran 8 lb. Untuk senar itu bagi saya teman-teman ya itu bebas teman-teman. Ini bahkan saya senar harga 12.000. Gak usah senar yang mahal-mahal. Oke, selanjutnya kita, kalau saya untuk rekomendasi pancing, emang untuk pancing ini menurut saya teman-teman ya, mungkin beda orang beda apa ya, beda selera. Tapi kalau saya ini yang sangat menentukan teman-teman, soalnya saya udah gonta-ganti pancing, tak cobain. Emang untuk akit-akit Sune yang Kyoto, yang tipenya kayak Carboneo ini yang paling tajam teman-teman, nomor satu terutama. Untuk water keprak ini paling tajam. Saya udah membuktikan sendiri, soalnya saya sudah berapa kali pakai gonta-ganti pancing, tapi ini yang paling tajam. Bahkan kadang saya nggak curan, tak geletakin aja itu udah nyangkol ikannya, nggak perlu di sendal, bahayanya ditarik lah, itu udah nyangkol sendiri. Yang selanjutnya kita membutuhkan timah, ukurannya kalau saya yang seringnya pakai yang ukuran segini teman-teman. Tapi untuk timah ini juga selera, tergantung kondisi sungainya. Kalau semisal arusnya nggak kenceng ya pakai timah kecil pun nggak apa-apa teman-teman, aman sih. Oke, ini ya. Untuk selanjutnya, untuk cara merangkainya teman-teman, tak ajarin cara merangkainya. Ini saya hanya membutuhkan senar, pancing, sama timah, intinya itu saja. Gunting untuk motong senarnya. Oke, yang pertama, sebentar, ini senar tak biar nggak tumpul, biar mudah dimasukin ke pancing. Pertama-tama kita masukkan pancingnya teman-teman. Bentar, ini tak keluarin dulu pancingnya. Ini ya, pancing kita masukkan semua tiga pancing kita masukkan semua. Ini kecil banget, sebentar agak susah teman-teman. Soalnya lubangnya ini ngepres banget sama kok susah ya, kayak nggak berlubang sini. Sebentar. Oke teman-teman, untuk cara pembuatannya atau merangkainya, pertama kita masukkan pancing semuanya teman-teman. 3 pancing dimasukkan ke senar yang lewat lubangnya ini. Kita masukkan semua 3 teman-teman. Oke, 2. Terus ini yang ketiga. Ini yang ketiga teman-teman. Oke ya, ini 3 pancing udah tak masukin semua ke senarnya nih. Selanjutnya kita tali atau kita tambang dulu teman-teman. Untuk pancing yang pertama caranya gini, ini kita simpul dulu pancing ini, jangan langsung ditambang. Ini kita simpul, cara nyimpulnya kayak gini teman. Kita tekuk 1 kali, kita masukkan ya, kelihatan enggak? Kita masukkan kayak gini. Oke, itu kita tarik set. Nanti jadinya seperti ini, biar pancing itu enggak gerak-gerak. Ini udah antang pancingnya, enggak gerak-gerak ini. Oke kan? Lalu kita tambang.
Ini mudah teman-teman, tinggal apa namanya, ini dipelintir, senar dipelintir, seret, langsung otomatis muter tuh. Oke, setelah itu kayak gini ya, langsung ditalikin teman, biasa tali biasa masukin. Oke ya, ini satu pancing selesai. Jadinya seperti ini. Jelas kan? Mudah teman-teman, sederhana saja buatnya. Untuk sisa senar kita potong aja biar rapi. Sisa senar kita potong biar rapi teman-teman. Oke. Untuk pancing kedua, ini saya membuat kemarin, yang terakhir saya buat itu cara-cara yang paling mudah teman-teman, biar nggak ribet lah istilahnya. Gini aja teman-teman, ini mudah sekali cara buatnya. Ini kan, ini kita kira-kira jarak 5 ya, kalau enggak ya 5-7 cm lah dari pancing yang pertama. Proses atau cara mengikatnya sama seperti yang pertama, kita tekuk aja teman-teman, tekuk gini ya, kelihatan nggak nih? Kelihatan kan? Kita tekuk, terus dimasukin ke pancingnya, lalu kita tarik, set, udah kayak gini. Oke, kayak gini ya jadinya. Ini udah anteng pancing, udah nggak gerak-gerak nih. Lalu kita tali, bahasanya kalau di tempatnya tali pati ya. Lalu kita simpul lagi teman-teman di sini. Ini ya, kita simpul, langsung kayak gini aja, tarik, set, udah jadi nih. Yang pancing kedua udah aman kayak gini, udah bisa guna untuk mancing. Oke. Ini ya, pancing yang kedua ini selesai kayak gini. Mudah sekali teman-teman buatnya sebenarnya. Kita cari cara yang paling simpel. Soalnya kan kalau di sungai terus ada putusnya pancingan, kita nggak kelamaan buatnya. Udah kayak gini aja teman-teman. Ini yang pertama, ini yang kedua, terus yang ketiga sama, jaraknya kurang lebih 5-7 cm dari pancing yang pertama teman-teman. Ini ya, kurang lebih jaraknya ini ya, mungkin kalau di kameranya kelihatan jauh, cuman kalau aslinya ini dekat, sekitar 5-7 cm dari yang pertama. Lalu kita tekuk lagi teman-teman, tekuk. Oke, kelihatan gak nih? Nah, tekuk, kita masukkan, terus kita tarik. Oke kan, kayak gini. Ini udah anteng pancing, udah gak gerak-gerak ini. Lalu kita simpul lagi teman-teman, mudah sekali buatnya kok. Kita simpul kayak tadi, ini dimasukkan, kelihatan kan, seret, terus kita tarik supaya simpulnya itu mengikat pancing yang barusan, yang terakhir ini. Setelah itu kita tarik gini aja, sederhana aja. Ini saya kemarin pakai rangkaian ini pun gacor kok teman-teman, ampuh, nggak perlu ditambang. Yang kedua dan ketiga ini lebih simpel, lebih mudah buatnya. Oke, ini udah anteng pancing ini ya. Nanti jadinya kayak gini teman-teman, jadinya kayak gini. Ini jadinya kayak gini. Tapi untuk yang terakhir diusahakan ditambang biar bisa lurus ya. Untuk yang terakhir ditambang, pancing ketiga harus ditambang kalau bisa, itu lebih maksimal. Untuk yang kedua dan yang pertama, yang pertama ini aman, nggak usah ditambang. Ini lebih memudahkan. Kalau ditambang kemarin saya agak ribet, malah nggak bisa lurus, malah kadang nyangkol di senar atas dan bawahnya. Lebih aman kayak gini teman-teman, kalau yang nomor 2 dan nomor 1-nya. Oke, selanjutnya kita potong senar harus dipotong teman-teman. Kalau nggak dipotong nanti kita buat nali timahnya itu agak ribet, agak susah. Potong kira-kira 30 cm ini ya, sini sampai sini kurang lebih 30 cm. Sebentar nyangkol ini masih. Kita potong kurang lebih 30 cm senar. Oke, ini senar udah tak potong kira-kira 30 cm. Selanjutnya kita masukkan timah.
timah dimasukin, kita posisikan antara timah sama pancing yang pertama itu sama kurang lebih 5 cm kayak gini, 5 cm. Terus kita tali lagi teman-teman. Ini senar ditarik ke bawah ya, yang atas tarik ke bawah, kita talikan ke ini, ke apa namanya, ke senar yang di bawah, kita simpul lagi. Ini mudah banget kok buatnya. Soalnya di kolom komentar kemarin banyak yang tanya gimana bang cara membuat rangkaiannya. Kan kalau di lokasi mancing emang saya udah tak rangkai dari rumah, jadi nggak kelamaan buat rangkainya. Ini ditali paling tidak 2 kali teman-teman, minim kalau enggak 3 kali, 2 sampai 3 kali ya. Ini sebentar, disimpul 2 sampai 3 kali biar apa namanya, enggak gerak-gerak timahnya. Saya posisi timah nanti harus anteng, enggak boleh apa ya, manjat mudun bahasanya apa ya, naik turun. Ini timah nggak boleh sampai naik turun, pokoknya nanti harus anteng ini timah kayak gini kan. Kalau udah kayak gini, ini posisinya masih di bawah semua timah sama pancing. Ini kayak gini teman-teman. Lalu setelah itu senar dimasukkan dari bawahnya, dimasukkan ke timahnya senarnya. Oke, nanti hasil akhirnya kayak gini. Hasil akhirnya jadinya kayak gini. Ini timah udah anteng, udah nggak apa ya, nggak naik turun. Terus di bawahnya ada tiga pancing. Oke, ini untuk nanti cara memasangnya. Semisalkan kalau di rumah biasanya saya kan tak masukin ke tempat pada pancing khusus. Nanti kalau sudah sampai lokasi ini kita tinggal nyambung aja teman-teman, tinggal nyambung kayak gini. Kita contohin, tinggal nanti kita nyambung aja, sederhana lah, pakai simpul yang biasa aja. Ini ya, langsung kita simpul. Nanti kalau udah sampai di lokasi ini ya, saya menyontohin kalau sudah sampai di lokasi pancing, kita tinggal kita simpul kayak gini aja. 3 kali diputar biar aman. 2 3 seret, tarik. Oke, udah aman nih, insya Allah nggak bakal lepas. Bisanya kita oke, udah kan. Nanti kalau nanti kalau udah di sungai itu kita tinggal apa namanya, tinggal nyambung aja ya. Untuk rangkaian ini kurang lengkap teman-teman. Ini yang kunci apa ya, intinya kita menggunakan potongan sendal jepit. Diusahakan potongan sendal jepitnya itu warnanya teman-teman ya, warnanya ini saya pakai kecilan aja, paling 3 pancing kok. Warnanya itu diusahakan mirip sama por ayamnya ya, mirip sama por ayam, itu lebih atau sangat efektif. Untuk cara membuat potongan apa namanya, potongan ini sendal jepitnya, caranya kita tancapkan teman-teman, ditancapkan. Oke, setelah itu potongnya kecil aja, sepenting ini nggak lepas kok di pancing, dipotong pepet aja, pepet pancing, sepenting ini nggak lepas dari pancingnya. Kalau masih agak besaran ini ya, sebentar, kita potong lagi, dirapikan pakai gunting, potong. Pokoknya ini kecilan saja, jangan besar-besar. Kita rapikan, buat nih kayak gini aja, segini aja cukup nih. Ini cukup nih di pucuk pancing. Oke, kita lanjutkan yang pancing kedua ya, sama, kedua pun sama, kita masukkan. Selanjutnya kita potong dan dirapikan. Oke, segini. Ini lanjut pancing ketiga. Pancing ketiga sama, kita tancapkan.
gampang kan teman-teman buatnya, gampang sekali teman-teman sebenarnya ini untuk rangkaian ini. Terus langsung kita rapikan teman-teman. Ini kecil aja, nggak usah besar-besar. Untuk apa, sandal jepitnya ini saya juga pernah pakai yang besar kan, potongan besar itu kurang maksimal, lebih baik kecil. Oke, udah kayak gini ya. Jadi nanti hasil akhirnya kayak gini teman-teman. Sebentar ini ya. Oke. Mungkin tips dari saya untuk pancing itu sangat 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 menentukan teman-teman. Kalau bisa teman-teman pakai ini yang Kyoto nomor 1, itu sangat-sangat menentukan teman-teman. Soalnya saya pun dari kemarin-kemarin itu gonta-ganti pancing. Kalau pancingnya kurang maksimal itu pun dapatnya ikan susah, sering mocel. Kalau pakai ini insya Allah ampuh. Bukannya saya promosi, emang ini saja sudah membuktikan sendiri untuk Kyoto yang Akita Kitsune nomor 1 yang modelnya kayak pancing Carboneo ya kan, soalnya Kyoto pun itu modelnya ada yang lebar itu yang kayak gini, itu sangat ampuh sekali. Oke, mungkin terima kasih, cukup segini ya video dari saya, ini tips dari saya, mungkin boleh dicoba, boleh diterapkan ke teman-teman, semoga hasilnya bisa maksimal. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.